Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita hari pertama melaksanakan ibadah Ramadan. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Kita jalani dengan rasa haus, rasa lapar, dan semua kepayahan-kepayahan lainnya. Itu kita lakukan karena iman kepada Allah. Maka dalam Al-Quran kewajiban puasa surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan pada ayat ini bahwa hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Jika orang yang tidak beriman tidak terpanggil. Jadi kalau ada orang yang berpuasa tapi dia tidak beriman, puasanya sia-sia. Faqad lagha wa man lagha, tidak ada artinya. Maka dipanggil adalah orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman dipanggil? Karena dengan imannya dia sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun menurut ukuran orang lain terasa sulit, terasa berat, tapi tetap dia laksanakan karena panggilan iman. Iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Jadi tingkatkan keikhlasan orang seorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, kadang-kadang semangatnya luar biasa. Ada saatnya semangatnya biasa-biasa saja. Ada saat tertentu kadang-kadang ibadahnya sangat malas dia lakukan. Karena itu adalah pergerakan iman dalam diri manusia masing-masing. Bersyukur kepada Allah bagi orang yang misalnya rumahnya berada di sekitaran masjid, sehingga memudahkan dirinya untuk sholat di masjid. Bahkan kata Rasulullah, La sholatan li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat bagi tetangga masjid itu kecuali di masjid. Lalu kemudian, adakah jaminan orang-orang yang rumahnya dekat masjid pasti sholat ke masjid? Tentu tidak ada jaminan. Karena yang menggerakkan langkahnya ke rumah Allah itu bukan sekedar badan yang sehat, bukan sekedar waktu yang luang, bukan sekedar bangun ketika terdengar suara azan, tapi adalah pergerakan kekuatan iman yang ada dalam diri manusia masing-masing. Jadi ketika orang itu hatinya jauh dari Allah, maka rumahnya yang dekat dengan masjid terasa jauh. Tapi bagi orang yang hatinya dekat dengan Allah, walaupun rumahnya jauh, terasa dekat karena gerakan imannya. Begitupun puasa, lapar, dahaga, haus di tengah terik sinar matahari, lemas, dan mungkin dia melihat orang sedang makan sesuatu yang sangat dia senangi, tapi dia tahan itu. Kenapa? Karena kekuatan imannya. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, yang kedua, puasa ini memang telah diwajibkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad, kemudian juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Ada istilah orang puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak puasa, besoknya lagi puasa. Setahun dia laksanakan puasa bergiliran hari. Kenapa dia lakukan itu? Itu adalah pergerakan kekuatan imannya dalam dirinya masing-masing. Nah, dengan iman yang mantap, dan dia tahu bahwa puasa ini kewajiban tidak hanya bagi dirinya, umat Nabi Muhammad, tapi juga diwajibkan atas orang-orang sebelumnya, maka dia akan laksanakan puasa itu dengan ikhlas, penuh kesabaran, penuh ketawaduan, dan dia pasrahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa.
Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di hati. Takwa itu dalam batin seseorang. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Mengerjakan semua yang diperintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Dan memang Allah akan menilai diri kita bukan sekedar bukan sekedar dari wajah, bukan sekedar dari performan penampilan, tapi yang dinilai adalah ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Nah, walaupun takwa sungguhnya terdapat dalam batin seorang, tapi dia akan nampakkan sifat ketakwaan itu dalam kesehariannya. Dia ramah dengan orang lain, tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa diri paling sempurna. Dia suka menolong orang lain karena dia tahu bahwa pertolongan Allah akan hadir saat dia suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Dia sabar walaupun mungkin dia disakiti dalam kehidupannya. Dia pemaaf walaupun mungkin dia terzolimi. Dan sifat-sifat itu akan senantiasa mewarnai orang-orang yang telah dijadikan sebagai la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Semoga puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.